Gitu. Selamat bergabung Izan. Nih, sudah ada Adrian dan Izan. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu untuk bergabung ya. Nah, sembari menunggu, teman-teman bisa sambil mempersiapkan platformnya sambil dibuka dulu. Hari ini kita sudah sampai di modul ke-6 lesson 2 ya. Nah, coba Izan sama Adrian cek dulu apakah sudah terbuka atau masih terkunci. Kalau masih terkunci, boleh di-refresh dulu. Nah, itu dia. Oke, selamat bergabung, Bahtiar. Ini sudah ada Bahtiar, sudah bergabung. Selamat datang. Oke, sudah bisa join, Bahtiar. Nah, kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya. Bahtiar bisa sambil dibuka platformnya. Untuk username dan passwordnya masih ingat ya. Nah, nanti kalau lupa boleh bilang ke Kak Oksa. Nah, kemudian boleh dicek di platform di modul kedua, modul ke-6, lesson kedua. Nah, yang judulnya list itu. Coba teman-teman cek dulu. Ini sambil Kak Oksa mau share screen ya. Kita hari ini akan membahas tentang list nih. Oke, ini mirip-mirip dengan daftar gitu ya. List itu merupakan daftar. Oke. Nah, ini dia. Biasanya kalau teman-teman pernah mendengar kata list, nah, udah sering ya di kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau lagi ngelis sesuatu di grup, nah itu kan misal siapa yang bisa hadir, boleh di list, misalnya seperti itu. Atau mau belanja nih, nah belanjaan mama apa aja, nah nanti di list, buat list belanjaan, nah itu juga bisa. Atau list apapun yang biasanya teman-teman ini ya susun. Nah, itu merupakan contoh dari list, teman-teman. Nah, bedanya hari ini teman-teman akan buat dalam Python. Nah, jadi teman-teman akan menyimpan data-data tersebut dalam Python. Oke, nah ini dia. Oke, jadi ini contoh case-nya yang bisa digunakan menggunakan list ya. Ini ada game tanya jawab, kemudian di sini ada if. Nah, ini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, jika angkanya sama dengan satu, maka dia akan mencetak sebuah string. Nah, ini apa yang kamu pelajari di algorithmics. Nah, itu dia. Kemudian jika angkanya sama dengan dua, maka dia akan muncul. Bahasa apa yang digunakan di Perancis? Nah, itu. Jadi di sini ada beberapa kondisi. Oke, ini lanjut saja. Kita belum bahas tentang ini ya. Oke, nah pada list, nah kalau teman-teman ingat pada string ya, sebelumnya teman-teman pernah belajar tentang string, nah itu kan indeksnya dimulai dari angka 0 ya. Nah, dimulai dari 0, karakter pertama, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu begitu pula pada list. Nah, itu sama, mirip-mirip dengan string. Nah, indeksnya itu dimulai dari 0 pada Python ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang Pygame ya sebelumnya. Nah, hari ini teman-teman akan membahas Pygame, nah, dikaitkan dengan list. Oke. Nah, ini ya poin-poinnya. Kemudian kita akan review sedikit ya, brainstorming tentang materi minggu lalu, tentang Pygame nih. Oke, selamat bergabung, Danis. Selamat datang. Kita baru saja mulai nih. Nah, ini kita langsung saja ya, bisa dibuka platformnya, Denis. Nah, modul ke-6, lesson kedua ya, sambil disiapkan. Nah, nanti, kalau belum terbuka, boleh di-refresh ya, Denis ya. Ini Kausa sedang menjelaskan materi Pygame dan juga list. Nah, kita hari ini akan membahas tentang Pygame dan list. Untuk Pygame, nah ini sebenarnya sudah kita bahas di minggu lalu. Kita akan review lagi supaya teman-teman lebih memahami. Nah, sebenarnya Pygame itu merupakan sebuah library ya, sebuah library yang digunakan untuk membuat game. Nah, bedanya modul dan library itu adalah, nah, kalau modul itu terdiri dari banyak fungsi. Kalau kalau library itu terdiri dari banyak modul. Nah, jadi kalau modul disatuin lagi, nah itu akan menjadi sebuah library. Nah, di dalam library Pygame itu terdapat banyak sekali modul-modul yang memiliki fungsi-fungsi seperti ini. Yang pertama ini untuk menangani event dalam game. Nah, itu ada.
Lalu untuk menangani event eksternal, nah itu ada modul khusus juga pada PyGame. Nah, contohnya untuk mengontrol menggunakan keyboard dan juga menggunakan mouse. Nah, itu kita bisa gunakan event eksternal. Kemudian kita juga bisa mengatur timer dari sebuah game. Nah, itu kita ada modul tersendiri juga. Kemudian untuk mengatur interface game dan efek suara. Nah, ini lengkap sekali ya. Pada library Pygame itu sudah disediakan banyak sekali modul-modul yang memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Nah, oke. Lalu kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ada perintah tersendiri yang mana kita bisa gunakan untuk menghubungkan dengan library Pygame, yakni perintahnya adalah import Pygame. Nah, cukup simpel ya. Untuk menghubungkan dengan library Pygame, kita bisa gunakan fungsi import. Halo, selamat bergabung Kaila. Ini sudah datang Kaila. Oke Kaila, bisa langsung saja ya sambil dipersiapkan platform algoritmix-nya. Maaf terlambat. Iya, nggak apa-apa Kaila, santai aja. Oke, hari ini kita bahas tentang list ya. Kita juga review sedikit materi tentang Pygame, karena ini akan berkaitan dengan Pygame ya. Oke, kita lanjut lagi untuk review materi tentang Pygame. Nah, kemarin teman-teman minggu lalu sudah belajar tentang perintah-perintah yang ada pada library Pygame ya. Ada display dotset mode nih. Dotset mode ini digunakan untuk membuat ukuran jendela. Nah, misalnya lebar dan tingginya kita masukkan 500 dan 500. Nah, ini kita bisa gunakan perintah seperti ini. Kemudian, kita juga bisa mengisi dengan warna dan latar belakang tersebut dengan warna tertentu. Kita bisa gunakan fill. Nah, ini fill, kemudian warna. Lalu untuk warnanya, teman-teman bisa gunakan palette warna. Nah, untuk link kalkulatornya sepertinya kemarin sudah pernah Kak Usa share ya. Nanti Kak Usa share lagi. Oke, kemudian, nah ini ada display.update. Nah, ini bisa digunakan untuk memperbarui konten jendela game. Lalu, teman-teman juga bisa membuat timer sebuah game menggunakan perintah pygame.timeClock. Nah, ini dia. Dia bisa digunakan untuk membuat timer. Kemudian kita juga bisa untuk memasang refresh rate scene-nya menjadi, misalnya di sini adalah 40 fps. Nah, kita bisa gunakan tik 40. Nah, ini adalah beberapa perintah-perintah pada library Pygame yang bisa kita gunakan untuk pembuatan sebuah game. Oke, lanjut lagi berikutnya. Oke, ini sudah ada Arwin, selamat bergabung. Iya, selamat sore, Kak. Oke, maaf terlambat. Iya, nggak apa-apa, Arwin. Santai. Nah, selamat datang, Arwin. Oke, kita langsung bahas lagi ya tentang Pygame dulu nih, Arwin ya. Kita review sedikit materi minggu lalu ya. Nah, sambil boleh dibuka dulu platformnya, modul 6 lesson kedua. Boleh dipersiapkan dulu ya. Kita akan bahas tentang list hari ini. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Oke, minta linknya Kak. Oke, siap ya. Nanti Kak usah kirimkan ya. Nah, sekarang boleh dilihat dulu di layar dulu dari share screen-nya Kak Uksa. Oke, Arwin, tunggu sebentar ya. Nah, lanjut lagi. Berikutnya, ini ada palette RGB yang kemarin teman-teman sudah eh, Kak Oksa kirimkan link ya, yang berisi sebuah kalkulator untuk menentukan warna-warna ya, terdiri dari 3 angka. Angka pertama untuk warna merah, kemudian angka kedua untuk warna, nah ini RGB, J, yang J itu berarti hijau ya, kemudian B itu untuk biru, berarti 3 angka itu ditentukan dari kalkulator ini. Nah, teman-teman boleh lihat di chat Zoom, ini Kak Osa kirimkan linknya terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman bisa akses lagi dan bisa disimpan untuk linknya, karena ini akan terpakai ya selalu pada Pygame. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, kemarin teman-teman juga sudah praktik untuk membuat looping game ya, sebuah uh, ini perintah berurutan ya. Dia akan melakukan perintah secara berulang pada sebuah game. Nah, ini kemarin teman-teman sudah melihat juga pada flowchart-nya. Ini contohnya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan latar belakang berwarna, kemudian apakah gamenya tetap berjalan. Jika iya, dia akan mengulang scene-nya. Nah, jika tidak, maka dia akan diteruskan ke step berikutnya. Nah, jika sudah
di shutdown, nah maka dia akan mematikan programnya. Namun jika tidak, nah dia akan muncul lagi pertanyaan yang sama. Gitu. Oke, ini contoh flowchart loop sebuah game. Kemudian, ini adalah struktur penulisannya ya. Kita kemarin sudah mempraktekkan dimulai dari menyambungkan modul Pygame terlebih dahulu. Kemudian, setelah kita sambungkan menggunakan import Pygame, lalu kita membuat sebuah objek scene-nya. Nah, kemarin masih ingat ya, kita kemarin membuat latar belakang dan juga sebuah persegi panjang tulisannya eh, question dan jawaban itu ya, pertanyaan dan jawaban. Nah, kemarin ada dua kotak. Nah, hari ini teman-teman juga nanti akan praktek, tapi lebih ke list ya hari ini ya, codingnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, mengisi scene dengan warna. Nah, ini kemarin teman-teman bisa isi dengan warna-warna yang ada pada palette RGB kalkulator. Kemudian, teman-teman bisa membuat timer game kemarin menggunakan time clock. Lalu kita juga sudah praktek membuat sebuah loop game ya, yang mana terdiri dari memasang frame rate dan juga memperbarui scene-nya ke frame berikutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada perintah yang sudah teman-teman kemarin pakai ya. Kita bisa menggunakan rect di sini singkatan dari rectangle ya, membuat segi empat, yang mana lebar dan tingginya kita bisa tentukan. Dan juga kita bisa tentukan posisi X, Y-nya, mau ditaruh di mana gambarnya. Nah, itu kita bisa posisikan X dan Y tertentu. Kemudian di sini juga ada fill color. Nah, ini digunakan untuk mengisi kotak tersebut dengan sebuah warna. Nah, kita bisa gunakan fill color. Contohnya di sini pertanyaan dan jawaban yang kemarin sudah teman-teman praktekkan, ini diisi dengan warna biru misalnya. Tahu teman-teman juga bisa mengisi dengan warna lain. Nah, untuk warna-warnanya kemarin sudah ada di kalkulator palette RGB. Lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini ada perintah Pygame.init ini digunakan untuk menyalakan seluruh modul yang ada pada library Pygame. Kemudian, kita juga bisa mengatur font, ukuran, style, dan warnanya menggunakan ini. Contoh perintahnya adalah font non 70. Nah, kalau kita pakai non, artinya dia akan mengikuti defaultnya ya. Jadi bawaannya, misal fontnya sudah bawaan dari sana, misal Times New Roman. Nah, nanti dia akan mengikuti. Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan font tersendiri, bisa dimasukkan di sini ya, menggantikan non. Kemudian 70 ini untuk ukurannya, size-nya ya. Kita bisa tentukan untuk ukuran tulisannya. Kemudian, teman-teman juga bisa mengisi dengan warnanya. Nah, kita tentukan, misal di sini kan angkanya 255,215,0. Nah, ini teman-teman bisa isi dengan kode-kode warna yang lainnya gitu. Kemudian setelah itu kita juga bisa menampilkan teksnya pada posisi X, Y tertentu. Contohnya seperti ini. Nah ini, question X, Y. Berarti untuk menampilkan tulisan questionnya di posisi koordinat tertentu yang kita tentukan. Oke, ini kemarin sudah. Maka kita akan hari ini lanjut pada list ya. Nah, sebenarnya tadi kita sudah bahas ya, singgung sedikit tentang list ya di awal. Nah, list itu merupakan sebuah daftar. Misalnya nih, teman-teman kalau mau belanja, gitu kan kita bikin list dulu ya kadang ya. Nah, mau belanja apa aja, itu ada list nomor satu sampai sekian, misalnya gitu. Atau teman-teman kemarin waktu liburan, mau kegiatan selama liburan, itu listnya mau pergi kemana aja, kegiatannya apa aja, terus di list dulu nih. Nah, itu bisa. Atau biasanya kalau teman-teman bikin list, kalau pas lagi di sekolah itu ya, misal siapa yang bisa hadir nih di kegiatan, nah, atau bikin list kelompok, nah itu kan banyak ya, kepake ya, istilah-istilah list. Nah, itu sebenarnya teman-teman sudah mengenal ya tentang list. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah list, tapi pada Python. Nah, jadi list itu kita bisa namai dengan nama tertentu, kemudian list tersebut kita bisa isi dengan sebuah elemen. Nah, elemen dari list tersebut bisa dalam bentuk string, bisa juga dalam bentuk angka atau integer. Nah, jadi bisa campur ya. Kemudian, indeksnya itu dimulai dari 0. Seperti pada string ya. Teman-teman sudah pernah belajar string di materi awal. Nah, itu kan dimulai dari karakter pertama 0 ya, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nah, sama pada list juga sama, dimulai dari indeks 0 terlebih dahulu. Misal nih, belanjaan mama ada 5 ya. Nah, jadi listnya berarti mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Ada 4 nomor ya di sini. Ada 4 indeks. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini ada definisi tersendiri ya. List adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dengan berurutan. Nah, itu tadi ya. Sebuah daftar. Nah, kemudian ini ada contoh list namanya adalah hasil ya. Kemudian pada list hasil terdiri dari beberapa elemen. Di antaranya ada 181, 176, dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan dengan elemen list atau barang list ya. Nah, untuk elemen list ini kita simpan dalam sebuah kurung siku seperti ini. Nah, ini untuk menyimpan sebuah anggota list ya. Lalu, pada anggota list tersebut, indeksnya ini dimulai dari 0 ya. Jadi yang urutan pertama itu menduduki posisi ke 0, bukan 1 ya, tapi 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai akhir. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah ingat ya, di string juga sama. Indeksnya dimulai dari karakter pertama dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini dia. Ini contoh untuk mencetak posisinya. Yang ada di posisi ke-0 itu ditempati oleh elemen siapa? Nah, ternyata posisi 0 adalah 181. Berarti hasil terbaik sama dengan ya titik 2, 181. Nah, ini contohnya. Kalau kita ingin mencetak sesuai dengan posisinya. Kemudian, nah pada list kita bisa otak-atik. Nah, antara lain kita bisa membuat sebuah list ya. Kita bisa mendapatkan elemen dari list tersebut. Kemudian kita bisa mencetak, lalu menambahkan, menghapus ya, mengosongkan sebuah list. Kemudian kita juga bisa mencari sebuah elemen dari sebuah list. Lalu kita juga bisa mengurutkan elemen sebuah list ya. Lalu kita bisa melakukan iterasi dan juga menentukan panjang dari sebuah list. Nah, ini adalah beberapa perintah yang bisa kita gunakan pada list. Nah, untuk perintahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas pada contoh-contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama untuk 1A. Nah, di sini diminta untuk menuliskan kode program yang mana outputnya adalah seperti pada kotak. Nah, ini. Masukkan nama akhir partisipan 0 sampai ini, berhenti memasukkan. Jadi, ketika customer memasukkan angka 0, nah, programnya akan berhenti. Jadi, dia akan berhenti ketika kita memasukkan angka 0, teman-teman. Selama kita memasukkan sebuah string, nah, dia akan terus berlanjut, ya. Kemudian, setelah kita masukkan angka 0, dia akan mencetak grup telah diketik. Nah, dia akan menginformasikan siapa saja tadi yang sudah kita masukkan. Nah, itu. Jadi, di sini teman-teman bisa gunakan, nah, ini dia. Kita bisa mendeklarasikan sebuah list kosong ya dengan perintah seperti ini contohnya. Partisipan sama dengan list. Nah, berarti kita bikin wadah ya. Kita membuat sebuah wadah. Bayangkan list itu adalah sebuah wadah. List namanya adalah partisipan. Nah, wadah tersebut kita kasih nama. Namanya partisipan. Nah, jadi dia masih kosong ya wadahnya ya. Lalu kita bisa tambahkan wadah tadi ya dengan isi. Nah, kita mau mengisi wadah itu tadi ya dengan elemen-elemen, dengan anggota-anggota. Nah, contohnya di sini kita akan tambahkan Smith ke dalam wadah. Nah, jadi kita bisa gunakan fungsi append. Nah, kita bisa pakai perintah append untuk menambahkan Smith ke dalam wadah. Nah, itu tadi. Kemudian, kita bisa mencetak keseluruhan isi yang ada pada wadah partisipan tadi. Nah, menggunakan print ya. Print, kurung buka, kemudian di dalam kurung kita kasih partisipan. Nah, itu kita akan otomatis akan mencetak seluruh elemen yang ada pada list tersebut. Nah, itu contohnya. Kemudian, nah contoh kode program lengkapnya adalah seperti ini. Partisipan sama dengan list. Nah, artinya kita akan membuat sebuah wadah ya, sebuah list kosong ya, yang bernama partisipan. Kemudian, list tersebut akan kita isi dengan masukan ya, dengan input-input yang akan dimasukkan oleh pengguna. Nah, kita bisa buat sebuah variabel nama di sini. Kemudian, kita gunakan fungsi input. Input, masukkan nama akhir partisipan 0
strip berhenti memasukkan. Nah, artinya ketika kita memasukkan nama-nama ya dalam string, kemudian ketika kita masukkan angka 0, dia programnya akan berhenti. Nah, jadi kita bisa gunakan looping di sini, menggunakan while loop. While nama tidak sama dengan 0, maka dia akan terus berlanjut. Nah, dia akan menambahkan nama. Nah, kita gunakan kode program tersebut. Partisipan.append nama. Dia akan menambahkan nama ya pada wadah partisipan tadi ya atau sebuah list yang namanya partisipan. Kemudian dia akan terus berlanjut, muncul lagi. Masukkan nama akhir partisipan, nol berhenti memasukkan. Nah, kemudian di luar dari loop kita bisa tambahkan yang terakhir. Print grup telah diketik. Kemudian kita tambahkan partisipan. Nah, partisipan di sini merupakan sebuah list. Nah, jadi dia akan mencetak apa saja elemen yang ada pada list partisipan yang telah diinputkan oleh pengguna gitu. Nah, contohnya nanti seperti ini. Nah, ini ya, ketika ada kita running kode program yang tadi, yang ini kita running, nah outputnya akan seperti ini hasilnya. Masukkan nama akhir partisipan 0 berhenti memasukkan. Nah, kita inputkan Smith. Nah, berarti Smith masuk ke kotak ya, masuk ke wadah. Kemudian kita masukkan lagi Jones. Nah, Jones masuk ke wadah lagi. Lalu yang ketiga kita masukkan Ray. Nah, Ray udah masuk ke wadah. Berarti di wadah ada tiga ya. Ada Smith, Jones, dan juga Ray. Kemudian, nah ini kita masukkan angka 0. Berarti kita hanya memasukkan tiga saja ya. Dia akan berhenti ketika kita masukkan angka 0. Kode programnya akan berhenti. Berarti loopingnya akan berhenti. Nah, setelah itu dia akan mencetak tulisan grup telah diketik. Nah, ini Jones Ray Smith nih, moderator Jones Ray Smith. Itu dia. Oke. Nah, itu ya. Jadi kode programnya tadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendeklarasikan suatu list dengan elemen. Nah, ini contohnya perintahnya seperti ini. Partisipan sama dengan moderator. Nah, ini untuk mendeklarasikan suatu list dengan elemen. Kemudian kita juga bisa mencari sebuah elemen dari list. Nah, tadi, apakah contohnya ini? Johnson in partisipan ya. Apakah Johnson ada di list partisipan? Apakah Johnson ada di wadah di partisipan tadi? Nah, kalau nggak ada, berarti dia akan mengembalikan nilai false. Nah, kalau Johnson ada di wadah list partisipan, maka dia akan mengembalikan nilai true atau benar. Nah, itu dia. Jadi nanti ada dua ya, ada boolean. Ini namanya true or false itu masuknya adalah tipe data boolean. Kemudian kita juga bisa menambahkan ini menggunakan sort. Nah, fungsi sort ini digunakan untuk mengurutkan list dari urut huruf alfabet ya, dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, jadi nanti akan diurutkan listnya ya. Atau kita bisa urutkan sesuai dengan angka. Misal dia adalah angka ya, jadi urut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa gunakan fungsi sort. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau mengurutkan, kita bisa gunakan fungsi sort. Oke, ini biasanya kepakai di Microsoft Excel biasanya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk kode programnya adalah contohnya seperti ini. Nah, kita buat ini partisipan sama dengan moderator. Kemudian, nama input masukkan nama partisipan 0 sampai berhenti memasukkan. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian, nah ini, while nama tidak sama dengan 0, nah ini ada sebuah kondisi. Di sini ada dua kondisi. Maka kita gunakan if else. Nah, kalau ada lebih dari satu kondisi, kita akan gunakan if else. Nah, untuk if else di sini, if nama in participan ya, nama merupakan sebuah variable yang diinputkan tadi. Nah, jadi kalau yang diinputkan oleh customer itu ada dalam partisipan ya, list partisipan, maka dia akan mencetak partisipan ini sudah direkam. Nah, itu dia ya. Jadi yang muncul di aplikasinya tulisannya partisipan ini sudah direkam. Namun, jika yang diinputkan oleh pengguna itu belum ada dalam list ya, maka dia akan otomatis menambahkan dalam daftar list tersebut. Nah, itu ya. Maka dia bisa kita gunakan append. Nah, ini ada append berarti akan menambahkan. Kemudian
dia akan muncul lagi pertanyaan berikutnya. Nama sama dengan input memasukkan nama akhir partisipan nol berhenti memasukkan. Lalu setelah itu kita akan short ya, kita akan urutkan urut dari alfabet A, B, C, D, E sampai Z. Nah itu. Jadi list yang ada di partisipan tadi kita urutkan ya, sesuai dengan alfabet. Kemudian kita akan gunakan fungsi print untuk mencetak ya string grup telah diketik. Lalu kita munculkan lagi semua list yang ada pada partisipan ya, yang sudah kita urutkan menggunakan short. Nah, itu dia. Ini penjelasan kode programnya. Oke, tunggu sebentarnya ada yang... Oke, lagi ya, kita bahas lagi berikutnya. Belum ada pertanyaan ya. Oke, berikutnya tugas yang kedua. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada sebuah hasil dari turnamen ya. Nah, ada hasil turnamennya kita lihat di output. Kemudian teman-teman bisa menghitung dan mencetak hasil rata-rata untuk turnamen dan juga menentukan hasil dari tim yang menang. Nah, kita bisa gunakan kode programnya. Contohnya nanti seperti ini. Nah, kita bahas dulu perintahnya ya. Jadi kita bisa gunakan for has in hasil. Nah, jadi ada sebuah iterasi ya di sini. Lalu kita bisa gunakan len. Nah, fungsi len itu digunakan untuk mengetahui panjang dari sebuah list. Nah, ini sama pada string. Len ya, panjang artinya. Oke, kita bisa menentukan panjangnya. Nah, panjang ini tadi kita tentukan dari 0 ya. Indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini contoh kode programnya dari penyelesaian tugas 2 adalah seperti ini. Jadi ada sebuah list ya. Listnya adalah hasil nih. Pada list hasil itu terdiri dari beberapa elemen. Ada 25, 225, 220, 199, dan 2 sampai 226. Nah, ini ya, ada banyak sekali untuk hasil ya. Kemudian ada variabel rata-rata hasil. Nih, rata-rata hasil sama dengan 0. Kemudian maksimum hasil juga sama dengan 0. Ini kita buat sebuah variabel. Kemudian ya, kita gunakan iterasi. For has in hasil ya, maka ini rata-rata hasil akan bertambah sebanyak has. Kemudian jika maksimum hasil kurang dari has, maka maksimum hasil akan sama dengan has. Nah, ini untuk logika pemrogramannya. Kemudian, rata-rata hasil itu adalah rata-rata hasil dibagi dengan panjangnya hasil ya, panjangnya list hasil. Kemudian yang terakhir dia akan mencetak informasinya adalah print ya, hasil. Kemudian kita akan munculkan ya list dari hasil. Nah, terdiri dari siapa saja. Kemudian rata-rata hasil dia akan muncul. Rata-rata hasilnya berapa? Berarti nilai tengahnya. Kemudian hasil maksimumnya. Nah, berarti nilai tertingginya berapa? Dia akan dimunculkan juga. Nah, ini contohnya seperti ini untuk penulisan kode program tugas yang kedua. Oke, ini ada contoh soal lagi. Nih, apakah sudah cukup atau kita bahas lagi contoh soalnya? Kita bahas dulu ya, karena ada beberapa fungsi yang perlu teman-teman pelajari lagi nih, sepertinya. Oke, nah ini dia. Ada split ya. Kita bisa gunakan split untuk memindahkan ya, memisahkan ya, atau membagi lah gitu. Kita bisa split menggunakan fungsi seperti ini. Misalnya, uh, listnya adalah namanya hasil ya. Berarti kita bisa gunakan hasil titik split kurung buka lalu petik. Nah itu dia. Kita bisa gunakan fungsi split untuk membagi sebuah list. Kemudian setelah itu, nah ini ada contohnya penggunaannya seperti ini ya. Oke, nah, berikutnya ini ada perintah-perintah yang sudah tadi kita bahas ya. Nah, makanya tadi Kak Osa sering menyebutkan string ya. Nah, ini mirip seperti yang ada pada string. Kalau teman-teman masih ingat ya, di pelajaran lesson-lesson awal, teman-teman sudah mempelajari tentang string di pertemuan keempat kalau nggak salah. Nah, pada string, itu teman-teman sudah belajar ya, bagaimana kita menambahkan sebuah string, kemudian mengulang sebuah string ya, mengalihkan sebuah string, menentukan panjangnya string. Nah, ini sama dengan kita kalau menggunakan list ya, pada list juga mirip ya. Nah, misalnya kita akan menggabungkan dua list. Nah, list misal list A nih. A itu adalah belanjaan Mama
bulan lalu. Nah, kita gabungkan dengan belanjaan mama bulan ini. Nah, jadi kalau kita gabungkan berarti adalah A ya, list A dan list B adalah belanjaan mama bulan lalu dan bulan ini. Jadi gitu. Jadi kita bisa gabungkan seluruh elemen pada listnya dari list A dan juga list B. Ini contohnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perkalian. Contohnya listnya namanya adalah nilai ya. Nilai dikalikan dengan 3. Nah, kita bisa ulang elemen yang ada pada list A ya secara berkali-kali berurutan ya sebanyak n kali. Misalnya mau dikali 3. Nah, berarti misalnya list di belanjaan A tadi ada beras, ya, gula, minyak. Nah, itu kita kalikan dengan N kali. Nah, kalau dikali 3 berarti ada 3 beras, ya, 3 kilogram beras, misal 3 minyak, 3 liter minyak, atau 3 apalagi. Nah, itu contohnya. Jadi kita bisa mengalihkan dengan 3 kali ya. Kemudian kita juga bisa menghitung panjangnya dari sebuah list. Nah, panjang ini elemennya dihitung dari indeks nol ya, dimulai dari nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, teman-teman juga bisa mendapatkan elemen dari list tertentu. Misalnya, kita pakai kurung siku, nol. Nah, berarti dia yang ada di posisi pertama, nah itu adalah uh, listnya ya, merupakan elemen posisi pertama, atau kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini ada find. Nah, kita bisa gunakan pada string, tapi tidak bisa digunakan pada list. Kemudian ini untuk mencari karakter. Nah, ini untuk mencari elemen yang ada pada list juga bisa ya. Tadi contohnya sudah pernah kita bahas. Oke. Berikutnya ini juga mirip ya. Nah, ini kita tadi pakai append ya. Kita bisa untuk menambahkan list ya. Untuk menambahkan list kita bisa gunakan fungsi append. Untuk menghapus elemen dari list kita bisa gunakan fungsi remove. Nah, itu dia. Fungsi-fungsi yang perlu teman-teman kuasai pada list. Nah, sekarang teman-teman ya kan berlatih pada platform algorithmics. Nah, ini boleh dibuka dulu. Modul ke-6, lesson ke-2. Siapa di sini yang sudah berhasil buka platform? Kalau ada yang masih punya kendala, lupa username password, boleh bilang sama Kak Oksa ya. Nah, boleh dicek dulu. Oke, Bahtiar, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah kubuka. Oke, sudah bisa. Ya, oke, berarti ya sudah bisa juga ya. Kayla sudah bisa. Oke, teman-teman sudah aman semua. Oke, sudah aman ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa buka di modul ke-6, lesson ke-2. Nih, coba kalau kamu buka juga modul 6, lesson ke-2. Oke, kita cek dulu. Sepertinya di sini ada soal-soal ya. Kemudian teman-teman akan menyelesaikan beberapa case. Modul 6 kita cari, kemudian buka yang lesson 2. Nah, ini yang tulisannya list latihan ya. Nomor 2. Kita klik, kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan ya. Tandai pernyataan yang benar tentang list. Nah, ini coba sekarang teman-teman boleh buka dulu ya. Share screen ya. Tak usah stop share dulu nih. Oke, ini sudah share screen ya. Teman-teman boleh share screen. Adrian sudah share screen. Thank you. Bahtiar sudah. Oke. Yuk, teman-teman. Kita share screen semua. Izan, Danish, Kayla, Arwin, ya. Bahtiar dan Adrian sudah share screen. Nah, kita akan kerjakan mulai dari nomor 1. Di sini ada pertanyaan ya. Tandai pernyataan yang benar tentang list. Nah, itu teman-teman pilih mana saja yang tepat tentang list. Nah, tadi teman-teman sudah bahas ya. Boleh dipilih dulu kira-kira mana saja yang benar tentang list. Clue-nya ya, yang benar tentang list di situ ada, jawabannya yang benar ada 4. Nah, clue-nya jawabannya di situ ada 4 yang benar tentang list. Oke, clue-nya adalah 4 ya.
Oke, kemudian teman-teman bisa pilih dulu. Jadi yang benar adalah yang pertama itu ya. Jika terdapat 10 barang dalam list, nah maka nomor barang terakhir adalah 9. Nah, itu benar ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada 10 barang, belanjaan mama tadi ada 10 nih. Nah, maka indeksnya kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi sampai 9, karena ada 10 ya. Nah, itu benar. Kemudian, list yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data yang berbeda. Nah, sebagai contoh, ada angka dan juga string. Ada angka, ada kalimat. Nah, itu ya. Jadi, sebuah list itu bisa terdiri dari dua atau lebih jenis data yang berbeda. Nah, itu. Kemudian, semua barang dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Nah, itu juga benar, ya. Kalau di Python, list dan string itu pasti dimulai indeksnya dari 0, bukan 1, tapi 0 ya. Kemudian, list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Nah, itu juga benar ya. Dia merupakan istilah nih tadi, definisi dari list. Jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Oke, kemudian lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, nomor 2. Oke, apakah ada yang masih terkendala? Boleh ditanyain ya. Coba Kak usah ulang lagi ya. Tadi yang nomor 1 yang benar nih. Jika terdapat 10 barang dalam list, maka nomor barang terakhir adalah 9. Nah, itu benar. Kemudian, list yang sama bisa mengandung elemen dengan jenis data berbeda sebagai contoh angka dan juga string. Itu benar. Kemudian, semua barang di dalam list memiliki nomor mulai dari 0. Nah, itu benar. Kemudian, list adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen-elemen. Itu juga benar. Oke, udah aman ya? Nomor 1 ya? Udah semua? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, di nomor 2, teman-teman diminta untuk memasangkan ya. Nah, itu ada sebuah perintah-perintah. Nah, kita hubungkan dengan fungsi-fungsinya. Oke, jadi ada len ya, kemudian short, append. Nah, ini yang kita sudah bahas tadi ya, teman-teman ya. Len itu untuk menentukan apa tuh tadi panjang ya. Len itu untuk panjang, kemudian short itu untuk mengurutkan elemen ya. Nah, itu urut secara alfabet ya. Misal dari A, B, C sampai Z. Kemudian angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu untuk short. Kemudian ada append. Nah, kalau fungsi append itu digunakan untuk menambahkan elemen. Nah, ini ya, ada fungsi append, kemudian short, lalu len. Nah, kemudian yang tanda siku itu list, kemudian tanda siku ya, kurung siku, angka, itu digunakan untuk mendapatkan elemen list menggunakan nomornya ya. Jadi indeks tertentu. Misal indeksnya 0, nah berarti yang ada di posisi pertama. Nah, itu contohnya yang tadi. Kemudian elemen in list itu digunakan adanya suatu elemen di dalam list. Nah, itu ya. Apakah suatu elemen ada di dalam sebuah list itu yang elemen in list. Oke, nomor 2, apakah sudah aman semuanya? Atau ada yang mau bertanya dulu? Sudah? Nah, lanjut lagi berikutnya ya. Kalau sudah, di nomor 3, coba teman-teman pelajari dulu ya. Di situ perintahnya adalah selesaikan programnya. Lihat lagi nomor 2, Kak. Oke, boleh. Nomor 2 ya, Kak usah sebutkan ya. Coba, Arwin. Nah, ini, simak ya. Kita bahas dari awal. List kurung buka siku angka ya. Itu untuk mendapatkan elemen list menggunakan nomornya. Kemudian, len itu digunakan untuk menentukan panjang dari suatu list. Kemudian, elemen in list itu adanya suatu elemen di dalam list. Kemudian, list.short digunakan untuk mengurutkan elemen list secara alfabet. Kemudian, list.append, nah ini digunakan untuk menambahkan elemen ke akhir list. Nah, itu dia.
Coba, Arwin, apakah sudah bisa atau masih ada yang error? Ya, apakah belum bisa maju? Sudah aman, Arwin? Kalau sudah aman, boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, nomor 3. Nah, di nomor 3, teman-teman bisa lihat dulu ya, kode programnya ini masih rumpang ya. Jadi teman-teman diminta untuk menambahkan kode program ya pada hashtag-hashtag itu. Nah, itu ada keterangannya ya. Jadi di situ ada sebuah list ya. Listnya kita beri nama users. Kemudian pada list users terdiri dari beberapa elemen. Ada Max, 1, 2, 3, kemudian Sweet Girl, Funny Guy, dan juga Crazy Cat. Nah, itu ada 4 elemen. Kemudian kita memiliki variabel banyak pengguna ya di sini. Nah, itu yang banyak pengguna di baris kelima. Coba diperhatikan dulu, disimak di baris kelima ya. Itu ada banyak pengguna. Nah, itu kita beri sama dengan kemudian len users. Nah, karena kita akan menghitung panjangnya dari sebuah list. Jadi kode programnya nanti akan kita tambahkan menjadi banyak pengguna sama dengan len kurung buka users. Nah, kalau sudah, lanjut lagi berikutnya. Nah, ini ya, kalau kita cek di baris ketiga, dia juga masih kurang. Di situ hanya ada short, kurung buka, kurung tutup. Nah, dia masih kurang. Seharusnya menjadi users.short, ya, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Ya, users, titik. Nah, kita kasih users karena listnya bernama users. Nah, itu dia kode program yang masih kurang lengkap. Nanti kode program yang lengkap akan menjadi seperti ini. Coba Kak saya kirimkan di chat Zoom ya. Nanti teman-teman bisa cek yang masih kurang lengkap, bisa dilengkapi. Untuk Arwin gimana? Nomor 2 apakah sudah aman atau masih belum bisa? Nah, kalau sudah aman, boleh ini ya, lanjut ke nomor 3. Kalau belum bisa nanti, ya sudah, oke, good. Nah, oke, Arvin, thank you. Nah, kalau sudah, bisa lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 3, nah, kode program secara lengkapnya nanti akan seperti yang ada di chat Zoom ini ya, teman-teman ya. Jadi, users itu merupakan suatu list. Kemudian, banyak pengguna itu sebuah variabel yang berisi, nah ini ada fungsi len, nah dari list usersnya, jadi panjang dari list user. Nah, panjangnya berapa? Kemudian kita tambahkan users.short. Nah, itu ya, karena dia akan mengurutkan list dari users. Nah, ini sesuai dengan elemennya dari abjad A, B, C, D sampai Z. Kemudian teman-teman bisa running kode programnya. Kalau sudah berhasil, nanti akan berwarna hijau. Kalau belum, boleh dicek lagi di nomor 3. Nah, untuk nomor 3, siapakah yang sudah bisa, teman-teman? Sudah bisa? Sudah aman? Nah, yang masih terkendala, boleh dicek kembali ya di nomor 3. Oke, nanti kita akan bahas lagi teman-teman ya. Mungkin ada yang masih terkendala, nanti kita akan bahas bersama lagi. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, kita tadi sudah sampai mana? Wait, oke, sampai sini ya. Lanjut lagi, berikutnya nomor 4. Nah, di nomor 4, teman-teman bisa lihat soalnya dulu ya. Lalu perintahnya di sebelah kanan itu ya. Nah, itu ada informasi tambahannya. Selesaikan programnya. Jadi di situ ada sebuah list, namanya adalah games. Kemudian list game itu terdiri dari beberapa elemen. Ada Dota 2, CSGO, Warface, dan juga Minecraft. Kemudian di situ ada sebuah variabel ya, searching. Nah, variabel searching itu kita gunakan fungsi input permintaan. Nah, berarti dia akan memasukkan sebuah data ya yang kita simpan di dalam searching. Kemudian data tersebut yang diinputkan oleh pengguna
kita gunakan fungsi lower. Nah, jadi nanti akan otomatis diubah menjadi huruf kecil semuanya ya. Nah, ini kalau kita gunakan fungsi lower. Nah, langkah berikutnya, teman-teman diminta untuk melanjutkan kode programnya yang masih kurang. Nah, kita bisa gunakan if else. Nah, karena di situ ada sebuah kondisi ya. Kalau ada sebuah kondisi, maka teman-teman bisa gunakan if else. Nah, jadi ada kondisi yang pertama, kita gunakan if searching in games, misalnya seperti itu ya. Jika searching itu kan variabel yang sudah dimasukkan tadi ya. Jika searching ada di dalam list games, maka dia akan mencetak permintaan ditemukan. Nah, itu. Kemudian else titik dua. Nah, dia akan mencetak tulisan permintaan tidak ditemukan. Nah, itu dia ya. Kode lengkapnya ya. Teman-teman bisa menambahkan if else. Coba dilihat di chat Zoom ya. Nanti teman-teman bisa tambahkan kode programnya di baris berikutnya. Nah, ini dia. Ada if else ya. Karena ada dua kondisi di sini. Nah, boleh dilihat dulu di chat Zoom. If else ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman, dipastikan ya indentasinya sudah tepat ya. Satu indentasi sama dengan pas pasti. Atau teman-teman bisa klik tab nah, dari ujung ya. Kemudian teman-teman bisa running kode programnya dan diinputkan yang diminta. Nah, kalau sudah berhasil, dia akan muncul ya tanda hijau. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau belum muncul garisnya, berarti indentasinya belum berhasil terbaca oleh platform ya. Boleh dicek kembali, teman-teman. Kalau masih belum terbaca sama platform, boleh ditulis ulang ya. Oke, boleh diinputkan ya, di running. Kalau sudah berhasil, dia akan bisa lanjut ke soal berikutnya. Dipastikan huruf kapital, huruf kecil ya, sudah tepat ya, teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, jadi boleh dicoba. Kalau sudah ya, nomor 4, siapa saja yang sudah? Tahu masih terkendala? Nomor 4. Sudah? Oke, sudah banyak yang selesai. Nomor 4. Nah, kalau sudah, bisa lanjut ke nomor berikutnya ya. Di nomor 5, nah ini ada sebuah pertanyaan nih. Selesaikan programnya juga ya. Jadi di sini cuma ada variable games ya. Ada games dan game. Nah, jadi nanti salah satu kita buat sebagai list dan satunya kita buat sebagai variable. Nah, kalau kita lihat di soal ya, output yang diminta itu merupakan ini, masukkan game nol berhenti memasukkan. Nah, ini sama yang sudah pernah kita bahas tadi pada contoh soal ya. Dia akan berhenti ketika kita inputkan angka nol. Nah, kemudian dia akan memunculkan seluruh hasil list yang sudah kita inputkan. Contohnya di sini ada pick, Munchkin ya, Munchkin dan juga alias. Nah, itu ada 3 ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kode programnya di sebelah kiri. Nah, clue-nya di sini teman-teman ya, bisa jadikan games yang ada S-nya itu sebagai list. Nah, kita buat sebuah list kosong terlebih dahulu ya. Games sama dengan list. Nah, jadi kita jadikan games sebagai sebuah list yang kosong ya, empty. Kemudian kita buat game tanpa s itu menjadi sebuah variabel yang berisi fungsi input dan juga string, masukkan game nol sampai berhenti memasukkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan fungsi lower, kemudian kita gunakan looping ya. Kemudian kita gunakan short. Nah, ini di dalam looping kita akan gunakan if else karena ada sebuah kondisi. Nah, contoh kode program lengkapnya nanti ada di chat Zoom. Ini kalau saya kirimkan di chat Zoom, teman-teman boleh praktikkan dulu ya. Nah, nanti seperti ini.
kode lengkapnya. Games, kemudian, nah itu dia. Dia adalah sebuah list. Games sama dengan list. Jadi kita buat sebuah list namanya games. Dia masih kosong ya, belum berisi sebuah elemen. Kemudian kita buat variable ya. Beda ya. Games di sini adalah list, kalau game itu merupakan variable. Game sama dengan input, masukkan nol, berhenti, memasukkan. Lalu kita tambahkan fungsi lower ya pada game. Nah, berarti yang diinputkan oleh pengguna nanti otomatis akan dikonvert menjadi huruf kecil semuanya. Game sama dengan game.lower. Lalu kita buat sebuah looping ya menggunakan while loop. While game tidak sama dengan nol, nah dia akan berhenti kalau kita masukkan angka nol. Nah, kalau kita belum masukkan angka nol, dia akan terus berlanjut kode programnya. Jadi di sini ada dua kondisi, maka kita bisa gunakan if else. Jika game in games ya, jadi jika yang diinputkan oleh pengguna, nah, itu sudah ada di dalam list games, maka otomatis nanti tampilannya akan muncul tulisan game sudah direkam. Namun, jika yang diinputkan oleh pengguna belum ada di dalam list, maka dia akan muncul, bukan muncul, tapi dia akan otomatis simpan ya, akan ditambahkan pada list yang baru. Nah, itu dia. Jadi yang diinputkan akan otomatis ditambahkan di list. Tapi kalau sudah ada, dia akan muncul tulisan game sudah direkam. Nah, itu dia. Kemudian dia akan muncul lagi tulisan masukkan game nol, berhenti memasukkan. Nah, lalu dia akan convert menggunakan fungsi lower ya. Kita convert menjadi huruf kecil lagi. Lalu di luar while kita akan gunakan short lagi. Nah, ini kita akan gunakan short untuk mengurutkan semua elemen yang ada pada list games. Kemudian yang terakhir kita gunakan fungsi print untuk mencetak informasinya. Daftar permainan, kemudian siapa saja yang sudah diinputkan tadi. Nah, dia akan dimunculkan secara urut dari alfabet A, B, C, sampai Z. Nah, itu tadi ya. Kemudian yang terakhir itu kita tuliskan games itu merupakan list yang sudah berisi input yang kita masukkan. Oke. Nah, itu untuk penjelasan kode programnya. Nah, pastikan indentasinya ya sudah benar. Oh, ini ada pertanyaan dari Arwin. Kak, mohon maaf tadi nomor 3 kok ada yang salah. Oke, Arwin, boleh coba di share screen ya. Kita cek dulu salahnya di mana punya Arwin. Oke, ini masih proses ya. Kita lihat nomor 3. Sebentar, Arwin, belum kelihatan. Oke, ini udah kelihatan. Nah, ini belum bisa maju ya, sepertinya. Oke, kita lihat dulu di sini. Users, kemudian banyak pengguna, land, users.short, oke. Kemudian print for, ini dia. Print yang terakhir itu posisinya seharusnya sejajar dengan for ya, karena dia ada di luar dari iterasi. Nah, oke, kita coba play lagi. Pakai yang centang ini, Armin, langsung yang centang aja ya. Nah, untuk mengecek. Oke, apakah sudah bisa, Arwin? Tiba-tiba hilang tadi untuk share screen-nya, ya. Sudah bisa atau belum? Boleh dikonfirmasi, Arwin. Nah, kalau sudah bisa, boleh lanjut lagi ke nomor berikutnya, ya. Di nomor berikutnya, nomor 4. Oh, sepertinya ini tadi punya Arwin, jaringannya ya, terkendala, teman-teman. Oke, kita sambil tunggu Arwin. Oke, nomor 3 sudah, teman-teman. Boleh lanjut lagi. Nomor 4, kalau sudah lanjut di nomor 5. Kode programnya seperti yang ada di chat Zoom itu ya, nomor 5. Kemudian boleh dilanjutkan ke soal berikutnya kalau sudah.
ya. Boleh dilanjutkan ke nomor berikutnya di nomor 6 ya. Di nomor 6, oke, kita coba lihat dulu di sini untuk soalnya adalah tulis program 2 ya. Outputnya nanti seperti ini. Masukkan skor 0, berhenti memasukkan. Nah, dia akan berhenti ketika programnya kita inputkan angka 0. Nah, dia akan mencetak daftar nilai dan juga performanya. Nah, maka kita bisa tambahkan kode programnya. Idenya adalah ini, teman-teman bisa buat sebuah list kosong ya. Kemudian nanti list tersebut kita akan isi dengan input. Nah, yang diinputkan nanti kita gunakan fungsi integer ya, karena dalam sebuah angka. Kemudian fungsi input untuk memasukkan ya. Lalu teman-teman bisa gunakan looping di sini. Kita akan gunakan iterasi ya. Gunakan looping dan juga if. Nah, kita gunakan if karena dia di sini akan mengandung sebuah logika ya, logika pemrogramannya. Coba Kak Oksa kirimkan dulu ini versi lengkapnya. Nanti teman-teman coba boleh perbaiki kode programnya ya. Nah, untuk indentasinya sepertinya nanti teman-teman perlu untuk memperbaiki. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Teman-teman boleh buat versi punya teman-teman sendiri atau mau mengikuti yang ada di chat Zoom. Nah, itu seperti ini. Oke, teman-teman boleh dilihat di chat Zoom. Nah, itu sudah ada ya. Jadi kita buat sebuah list kosong dulu. Namanya adalah marks. Ya, jadi di sini ada fungsi marks, ya, ada marks itu merupakan list yang kosong ya. Kemudian kita bisa buat sebuah variabel banyak 5, kemudian banyak 4 dan banyak 3. Nah, ini untuk nama variabelnya teman-teman boleh dimodif ya. Banyak 5, banyak 4 dan banyak 3. Kemudian kita buat sebuah variabel yang bernama mark. Nah, ini ya berbeda. Kalau yang marks pakai S, dia itu adalah sebuah list. Kalau mark tanpa S, dia merupakan sebuah variabel. Nah, variabel dan list berbeda ya. Kemudian variabel itu hanya bisa menyimpan satu saja. Nah, kalau marks itu dia list, jadi bisa menyimpan banyak ya. Kalau mark dia wadahnya kecil, cuman cukup menyimpan satu doang. Nah, itu. Maka kita gunakan integer karena yang diinputkan adalah sebuah angka. Lalu kita gunakan fungsi input karena kita akan memasukkan sebuah data, angka ya, dalam bentuk angka. Kemudian kita masukkan sebuah string. Nah, stringnya ini disesuaikan dengan output yang diminta ya. Pada soal itu tertulis masukkan skor 0, berhenti memasukkan. Nah, kita masukkan sama persis. Kemudian kita bisa gunakan while loop di sini ya. While mark tidak sama dengan 0, nah dia akan mengandung beberapa kondisi. Maka kita bisa gunakan if. Nah, if mark sama dengan 5, maka banyak 5 akan bertambah satu. Kemudian if mark sama dengan 4, maka banyak 4 akan bertambah satu. Kemudian, if mark sama dengan 3, maka banyak 3 akan bertambah satu. Nah, itu untuk loopingnya. Kemudian, marks.append mark. Nah, ini berarti yang diinputkan oleh pengguna pada fungsi pada variabel mark otomatis akan ditambahkan pada list yang baru ya, list marks yang baru. Kemudian kita bisa tambahkan ada variabel mark di sini. Nah, untuk menggunakan integer dan input untuk memasukkan data dalam bentuk angka ya. Kemudian kita buat variabel progress yang berisi sebuah logical expression dan operasi matematika ya di sini. Banyak 5 ditambah dengan banyak 4 ditambah banyak 3. Kemudian kita bagi dengan panjangnya list mark dan juga kita kalikan dengan angka 100. Nah, itu. Untuk aturannya ini sudah ada di sebelah kanan tadi pada uh, ini ya, bilah kanan.
Nah, itu ada berisi informasi dan contohnya. Jadi kita bisa gunakan angka tersebut di sini. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan fungsi print ya, yang berisi informasi daftar nilai. Kemudian dia akan mengembalikan elemen-elemen yang ada pada list marks. Kemudian dilanjutkan yang terakhir, ada fungsi print untuk mencetak informasi juga. Nah, ini performa. Lalu dia akan mencetak progres. Yang ada di progres tadi, yang mana progres itu merupakan sebuah ini ya, operasi bilangan tadi. Banyak 5 ditambah banyak 4, kemudian ditambah banyak 3, kemudian dibagi dengan panjangnya list mark dan dikali dengan 100. Oke, itu dia untuk penulisan kode program nomor 6. Nah, boleh dicoba dulu ya. Indentasinya dipastikan sudah benar ya, teman-teman ya. Karena indentasinya sangat penting. Kaget beneran kau. Kenapa nih, Adrian? Adrian, udah sampai mana nih? Wah, oke, good job. Nih, Adrian sudah berhasil ya, nomor 6 ya. Bahtiar bikin kaget. Oke, Bahtiar sudah juga. Good. Dennis sudah. Nice. Lagi proses ya punya Dennis ya. Nah, ini sepertinya boleh di-running dulu kode programnya punya Dennis. Nah, setelah di-running, punya aku sudah. Oke, good. Nah, Kayla sudah ya. Nice. Kemudian punya Izan. Apakah aman, Izan? Atau ada kendala? Boleh disampaikan ya. Oke, sudah juga. Nice, Izan. Punya Dennis nih. Apakah ada kendala, Dennis? Coba kita running dulu. Sudah ya, udah muncul ya, tapi belum bisa maju. Kenapa ya? Kita cek dulu deh. Hmm, ada yang salah Kak? Oke, kita coba cek bareng-bareng ya, Dennis ya. Oke, dari atas dulu nih. Mark list, kemudian banyak 5. Udah benar. Mark, kemudian integer input sudah ada. Lalu while, if. Nah, ini berisi sebuah kondisi. Nah, kondisinya juga udah benar. Kemudian marks.append. Nah, ini dia. Marks.append itu harusnya sejajar dengan if. Nah, ini dia maju. Oke, nice. Berikutnya, kita running lagi. Coba, kita running lagi. Nah, ini ya. Nice, sudah betul ya, Dennis ya. Good job. Boleh lanjut ke step berikutnya. Izin kamar mandi, Kak. Boleh, Kayla. Oke. Ya, sama-sama, Dennis. Nice. Oke, good job. Nah, kalau sudah, boleh dilanjutkan ke soal berikutnya ya. Di nomor bintang pertama tuh. Soal ekstra satu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lanjut lagi ya. Boleh dicoba dulu deh ya, bintang pertama. Nanti kita bahas siapakah yang sudah menyelesaikan bintang pertama. Oke, sepertinya nanti soal latihan kedua juga ada. Nah, ini agak panjang ya soal latihan kedua. Teman-teman bisa tambahkan dulu kode program. Kita kerjakan ekstra satu saja ya, teman-teman ya. Atau mau sekalian ekstra dua? Bintang satu, bintang dua. Sebenarnya itu opsional, teman-teman ya. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya juga bisa ya. Atau kalau teman-teman penasaran, boleh dikerjain dulu. Nah, itu untuk nomor ekstra satu ya. Coba kita sambil bahas ya. Nah, di latihan ekstra satu atau bintang pertama ya. Nah, itu kan ada perintah susun programnya ya. Kalau kita lihat outputnya, di sini kan tulisannya masukkan nilai dipisahkan dengan spasi. A, B, B, A, C, A gitu ya. Lalu A yang diterima persen 50. Nah, itu dia. Itu untuk, tapi, oh bentar-bentar, tunggu sebentar. Ini ada chat dari, ada chat dari Arwin. Assalamualaikum Kak, maaf saya terpaksa keluar Zoom karena baterai laptopnya habis. Mau kepental dari Zoom punya Arwin. Tapi laptopnya tiba-tiba nggak bisa dicas. Oh, oke, tunggu sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, Arwin.
Oke, Arwin, thank you. Oke, ditunggu dulu aja. Masih belum bisa. Nanti Arwin bisa menampilkan. Nah, sudah. Ternyata punya Arwin ini ya ada kendala secara teknis nih. Laptopnya Arwin belum bisa di-cas ternyata. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, sambil menunggu Arwin, kita lanjut di soal bintang pertama. Tadi kita sudah sampai mana bahasnya? Oh, ini soal ya. Oke, berikutnya di sini ada informasi tambahannya di sebelah kanan. Program meminta kumpulan nilai murid dipisahkan dengan spasi dan menghitung banyaknya A. Mengetahui banyaknya A dan banyaknya semua nilai, program menghitung presentasi A yang diterima. Nah, itu contohnya. Misalkan terdapat 10 nilai ya dari 4. Nah, dan 4 dari mereka A, maka 4 dibagi dengan 10 dikali dengan 100. Maka hasilnya adalah 40%. Nah, itu untuk contoh case-nya. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan ya variabel terlebih dahulu. Kita akan buat sebuah list ya. Contoh kode programnya nanti akan seperti ini. Nggak usah kirimkan kode program, contohnya langsung di chat Zoom. Nah, ini ya. Kita buat sebuah variabel namanya adalah marks. Nah, ini bukan list ya, tapi adalah sebuah variabel. Nah, marks kita gunakan fungsi input. Kemudian kita masukkan ya yang diinputkan oleh pengguna. Lalu kita buat lagi. Nah, nih aku kembali, aku ketinggalan apa? Oke, Kayla, kita baru saja bahas ya bintang pertama nih tadi karena sambil menjawab pertanyaan dari Arwin ini. Nah, oke. Tadi karena Arwin ada kendala, ya, tiba-tiba laptopnya nggak bisa dicas. Nah, ini tadi, jadi kalau usah sambil balas ini chatnya Arwin dulu. Oke, Kayla, bisa langsung ya kita buka bintang yang pertama. Oke. Nah, bintang yang pertama di situ ada perintahnya. Kode programnya nanti ada di chat Zoom. Coba Kayla cek dulu. Yang ada di chat Zoom itu merupakan contoh penyelesaian dari bintang pertama. Nah, itu ada marks. Di situ adalah sebuah variabel ya. Kemudian marks yang kedua, nah ini adalah sebuah list. Nah, bedanya itu ya, teman-teman ya. Jadi kita buat mark sebagai variable dulu, lalu kita buat mark sebagai list nih di baris kedua. Marks.split. Nah, kita akan split, kita akan bagi. Kemudian banyak 5 itu adalah variable ya yang berisi 0. Kemudian kita gunakan for di sini. Nah, ini adalah sebuah iterasi. For mark in marks ya. Jadi sebuah mark yang ada di dalam marks. Nah, if marks sama dengan A, maka banyak 5 akan bertambah satu. Kemudian kita buat sebuah variable change yang berisi sebuah logical expression ya. Nah, itu banyak 5 dibagi dengan panjangnya marks, kemudian dikali dengan 100. Nah, ini kita dapatkan dari informasi di sebelah kanan tadi pada contoh. Kemudian yang terakhir kita print A yang diterima berapa persen. Nah, itu kita munculkan menggunakan fungsi print. Oke, teman-teman boleh coba dulu kode programnya ya. Boleh diinputkan. Ini coba Kak Uksa mau coba dulu yang diinputkan. Oke, berhasil. Nah, boleh teman-teman coba kode programnya juga ya. Ini Kak Uksa sudah berhasil. Ya, teman-teman boleh coba Adrian, Izan, Kaila, Denis, dan Bahtiar.
Oke, nah berikutnya teman-teman, indentasinya kita perhatikan ya, indentasinya untuk for, kemudian if, dan banyak lima ya. Di sini indentasinya dia ini ya, sedikit kompleks. Boleh dicek kembali. Oke, Danis sudah. Nice. Bahtiar, oke. Adrian, ya. Good job. Oke, kalau sudah boleh lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita baca di soal bintang kedua ya. Bintang kedua itu ada perintah ya. Tulis programnya. Nah, nanti outputnya seperti itu ya pada kotak. Nama belakang guru, kemudian Smith. Nah, ini posisinya apa? Misal pengembang utama C++. Kemudian banyaknya murid dalam grup dimasukkan angkanya. Nah, jadi sebuah string itu bisa dalam bentuk tipe data string, angka. Nah, contohnya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi yang dimasukkan nanti bisa dalam beberapa tipe ya, tidak hanya dalam satu tipe data saja. Kemudian, teman-teman bisa menambahkan kode programnya di bintang yang kedua menggunakan ini beberapa fungsi ya. Jadi kita buat sebuah ini list dulu. Nah, kita buat list namanya teacher misalnya. Kemudian kita buat sebuah variabel ya yang digunakan untuk menginputkan nama belakang guru. Lalu kita buat variabel lagi ya untuk menginputkan posisinya. Lalu kita buat variabel untuk menginputkan banyaknya murid dalam grup. Nah, kenapa kita buat variabel? Karena kita akan simpan data-data tersebut ya yang kita gunakan akan kita inputkan di dalam list nantinya. Kemudian setelah itu kita gunakan split untuk membagi. Lalu kita tambahkan menggunakan append ya. Kita tambahkan data-data tersebut yang sudah diinputkan oleh pengguna ke dalam sebuah list. Nah, listnya tadi kita beri nama teacher. Kemudian yang terakhir kita akan ini cetak. Kita akan cetak seluruh list yang ada di dalam seluruh anggota yang ada di dalam list tersebut. Nah, contoh kode programnya nanti teman-teman bisa tambahkan. Ini Kak Oksa kirimkan di chat Zoom. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada sebuah list teacher. Nah, dia masih kosong ya, teman-teman ya. Dia masih kosong, masih empty, tidak ada isinya. Kemudian kita buat variable-variable nih, ada teacher name, teacher position, dan juga student amount. Nah, masing-masing variable tersebut dia akan kita gunakan untuk memasukkan sebuah data, yakni nama belakang guru, posisi, dan banyaknya murid dalam grup. Kemudian kita gunakan split untuk membagi. Lalu setelah itu kita akan tambahkan data-data tersebut di dalam sebuah list yang sudah kita buat tadi, yang masih kosong ya. Jadi namanya adalah listnya adalah teacher. Nah, kemudian kita masukkan di dalam teacher. Kalau sudah, kita akan print ya, kita akan cetak seluruh anggota atau elemen yang ada di dalam list tersebut. Maka kita gunakan fungsi print ya. Print teacher. Nah, itu dia. Cukup simpel ya untuk contoh soal yang terakhir. Oke, teman-teman boleh tambahkan kode programnya ya di nomor bintang kedua. Oke, untuk bintang yang pertama, apakah sudah bisa, teman-teman, atau masih ada kendala? Boleh dicoba dulu. Ini punya Adrian, coba kita play lagi, Adrian. Iya, tidak ada indentasinya, Kayla. Ya, indentasinya dia mojok semua ya, urut dari awal sampai bawah. Oke, aman ya, Kayla ya. Cukup simple nih. Oke, boleh di-enter. Nice. Oke, good job Adrian. Boleh lanjut ke bintang yang kedua. Oke, Bahtiar sudah bisa. Danis sudah. Izan. Kaila sudah aman ya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nah, ini dia. Untuk latihan soal yang bintang 2. Sudah Kak usah kirim di chat Zoom. Nah, itu dia kode lengkapnya.
Gampang ya, teman-teman ya. Tentang list ya. Nah, kalau sudah, teman-teman ya, boleh lanjut di latihan 2 yang judulnya Pygame Game dengan List. Nah, kita gabungkan antara Pygame dan List nih, nomor 3. Nah, kita akan pilih nomor 3 berikutnya. Nah, ini Bahtiar sudah ya. Oke, good job. Boleh dibaca dulu, Bahtiar ya. Di situ, di sebelah kanan ada perintahnya apa. Nah, itu dia. Oke, Denis sudah juga. Nice, boleh dibaca dulu, Denis. Izan, Kayla, Adrian ya. Boleh dilanjutkan. Kalau sudah, nanti lanjut di soal berikutnya ya. Kembali dulu, lalu klik nomor 3 yang tulisannya Pygame, game dengan list. Nah, itu. Kemudian kalau sudah ya, tampilannya di situ ada dua bilah ya, kanan dan kiri. Yang kanan itu untuk pertanyaan dan informasinya. Kemudian sebelah kiri teman-teman bisa menambahkan kode programnya ya. Nah, itu dia seperti biasanya laboratorinya. Oke, Dani sudah, Bahtiar sudah, Adrian sudah. Nice. Nah, Kayla, Izan, apakah sudah? Sudah, Kayla. Nice. Izan, apakah sudah atau belum? Sudah. Nice, Izan. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjutkan di nomor 3 ya. Kayla, Izan, dan teman-teman. Nah, ini latihan berikutnya ya. Latihan 2, Pygame, game dengan list. Nah, ini contoh soalnya itu di sebelah kanan. Nah, itu ada perintahnya. Boleh dibaca-baca dulu ya. Outputnya nanti ada kotak gitu, teman-teman ya. Ada sebuah pertanyaan dan jawaban. Nah, itu ada kotak menggunakan rectangle ya. Perintahnya masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Pygame. Nah, kita akan combine ya. Kita akan kombinasikan list dengan Pygame. Oke, nanti kode programnya teman-teman bisa ya tambahkan di sebelah kiri. Jadi nanti teman-teman nih, perintahnya yang pertama ya, teman-teman bisa sambungkan modul yang akan dibutuhkan. Nah, itu dia clue-nya ya. Kita akan sambungkan library Pygame dan juga modul random untuk kita hubungkan. Nah, nanti kode program lengkapnya ya. Oke, ini Kak Oksa kirimkan kode program lengkapnya dulu ya. Di chat Zoom atau WhatsApp ya? WhatsApp aja kali ya. Karena lumayan panjang. Nah, ini untuk kode pelengkapnya. Nanti teman-teman bisa lihat di grup WhatsApp. Kak Oksa kirimkan di WhatsApp saja karena lumayan panjang. Nah, ini dia. Boleh dilihat di grup WhatsApp ya. Oke, nice. Nah, itu dia. Sambil Kak Elsa jelaskan kode programnya, teman-teman perbaiki untuk indentasinya ya. Panjang banget, iya, panjang banget ya, Kayla. Makanya Kak Elsa kirimnya di grup WhatsApp. Nah, ini untuk optional ya, teman-teman ya. Optional, jadi teman-teman bisa lihat di chat WhatsApp, karena itu lumayan panjang. Jadi Kak Elsa kirimnya di WhatsApp saja. Oke, boleh dilihat dulu kode programnya ya.
Lalu indentasinya, teman-teman coba diperbaiki ya. Indentasinya itu cukup kompleks nih kalau kita perhatikan. Jadi kita mengkombinasikan ya antara list dan pygame. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi di lesson berikutnya nantinya. Nah, ini coba teman-teman sambil baca dulu pada program yang sudah Kak Elsa kirimkan. Boleh ditambahkan ya. Sambil Kak Elsa jawab ini pertanyaan Arwin dulu. Ini Arwin. Nah, ini sambil Kak Elsa jelasin ya. Masih ada waktu ya. Gak usah jelasin, teman-teman bisa sambil menuliskan kode programnya ya, indentasinya boleh diperbaiki. Nah, yang pertama, di sini teman-teman akan menyambungkan dengan modul yang akan digunakan. Ada library pygame dan juga modul random, dan juga fungsi random ya, pada modul random. Kemudian kita bisa gunakan pygame.init. Ini digunakan untuk menyalakan ya seluruh fungsi yang ada pada modul pygame, seluruh modul yang ada pada library Pygame. Kemudian setelah itu kita bisa membuat jendela game ya. Untuk membuat jendela, masih ingat ya teman-teman ya, minggu lalu kita sudah menuliskan untuk display, kemudian set mode. Nah ini, mode-nya ukurannya 500 kali 500 pixel misalnya. Nah ini kita tambahkan. Kemudian kita juga bisa buat untuk mengatur timer gamenya menggunakan pygame.time.clock. Nah itu dia. Lalu kita buat warnanya. Nah kita mau isi dengan warna apa? Nah contohnya di sini adalah warna putih. Jadi kita bisa tambahkan. Kemudian kita bisa buat sebuah variabel ya, yang mana dia akan menyimpan sebuah kode warna. Nah, kode tersebut itu diperoleh dari kalkulator palette warna RGB yang sudah Kak Osa kirimkan tadi linknya ya. Teman-teman bisa buka. Nah, itu ada angka 0,0,0 itu untuk kode warna hitam, kemudian biru muda 200,200,255. Nah, itu untuk warnanya masing-masing berbeda-beda kodenya. Bisa diganti-ganti ya, sesuai teman-teman yang mau modifikasi seperti apa. Kemudian, setelah itu kita buat kelas text area. Nah, untuk kelas text area ini, dia terdiri dari beberapa definisi ya. Ada definition init, nah ini untuk menginisiasi ya, untuk menyalakan ya. Lalu di sini kita bisa membuat sebuah persegi panjang menggunakan perintah rect gitu. Rectangle itu digunakan untuk membuat persegi panjang dengan posisi tertentu x, y ya. Kemudian ukurannya berapa, lebar dan tingginya, kemudian warnanya apa. Nah, kalau non artinya dia akan mengikuti dengan default. Lalu ada color, ini digunakan untuk menentukan warna kotaknya ya. Lalu kita bisa tambahkan list ini untuk menyimpan teks. Nah, ini teman-teman ya, yang dimaksud menyambungkan ya, mengkombinasikan antara list dan pygame di sini. Kita akan gunakan list. Nah, kalau kemarin kan kita belum pakai ya. Hari ini kita sudah menggunakan ya. Self.judul sama dengan list ini digunakan untuk menyimpan teks. Kemudian definition add text self.text. Kemudian kita tambahkan menggunakan fungsi append. Ini digunakan untuk menambahkan teksnya. Setelah itu kita bisa mengatur teksnya ya. Kita bisa mengatur ukuran, warna, lalu indeks teksnya yang ingin ditampilkan. Nah, kita bisa gunakan pada fungsi set text itu, definition set text. Setelah itu, kita bisa menggambar kotak dengan teks ya, menggunakan definition draw. Nah, itu dia. Setelah itu kita tambahkan kartu pertanyaan ya. Kartu pertanyaan.
Lalu kita tambahkan kartu jawabannya. Nah, kok aku lupa caranya ya? Oke, Kayla. Kayla boleh sambil dibaca lagi di soal di materi minggu lalu ya. Nanti di luar kelas boleh dibuka-buka lagi, terus dibandingin sama kode program yang hari ini. Nah, gitu. Coba dilihat perbedaannya di mana. Nah, itu Kayla nanti boleh, boleh ini ya, cari tahu ya kalau penasaran. Oke, good, Kayla. Lanjut lagi berikutnya. Nah, setelah membuat kartu jawaban, oke, ada pertanyaan dari Danis. Maafkah salah saya gimana? Danis udah sampai mana? Oh, ini indentasinya ya, Danis ya. Nanti Danis boleh dicek lagi indentasinya. Self ini seharusnya dia sejajar dengan self. Nah, ini mundur nih. Selfnya posisinya seharusnya dia tidak di sini. Nah, di situ dia. Oke, nice, Danis. Nah, nanti untuk indentasinya teman-teman boleh cek lagi ya. Oke, lanjut lagi setelah menampilkan kartu, kita akan buat looping dari sebuah game tadi ya. Game tebak kartunya tadi ya, tebak-tebakannya. Nah, kalau sudah, kita bisa running kode programnya. Nah, nanti teman-teman bisa cek kembali indentasinya ya. Nah, untuk kode programnya, kalau masih belum jalan ya, masih ada error, kemudian masih bad input, boleh dicek kembali indentasinya. Nah, nanti bisa Kak Oksa bantu cek juga. Caranya, teman-teman boleh dicentang terlebih dahulu ya, disubmit. Nanti Kak Oksa bantu cek langsung dari platform ya. Oke, teman-teman. Nah, karena di sini tidak ada auto checknya. Jadi nanti yang cek langsung dari tutor. Oke? Sip. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang list ya. Kita sudah review juga tentang file game. Kemudian kita sudah praktek untuk list. Kemudian kita kombinasikan list dan juga file game ya. Masih ingat ya, teman-teman ya. List adalah sebuah daftar. Kemudian pada list kita bisa gunakan perintah-perintah yang digunakan untuk mengotak-atik list ya. Kita bisa simpan daftarnya ya pada sebuah list itu tidak hanya satu tipe data, tapi berbagai jenis data. Misalnya pada satu list itu ada tipe data string, angka, nah itu bisa kita gabungkan jadi satu. Kemudian teman-teman tadi sudah praktek juga untuk menyelesaikan case-case tertentu yang berkaitan sama list. Lalu yang terakhir ini tadi ada soal yang khusus untuk membahas Pygame dan list. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya, indentasinya diperhatikan lagi, lalu teman-teman boleh di-submit. Nah, kalau belum berhasil, nggak apa-apa teman-teman, nanti Kak usah bantu cek ya. Boleh di-submit dulu, dicentang-centang, kemudian di-submit. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan nih sebelum Kak usah tutup? Nah, di luar tadi ya, yang tadi nanti Kak usah bantu cek by manual ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, karena belum ada, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ya di grup WhatsApp. Nanti boleh ditanyakan. Oke, insya Allah nggak ada Kak. Oke, Danis ya, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di WhatsApp ya, teman-teman ya. Nah, nih ada Adrian, Izan, Kaila, Danis, dan Bahtiar. Nah, nanti kalau sudah ya, teman-teman bisa chat di grup WhatsApp. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, ini Kak Osa cukupkan dulu. Lesson hari ini kita ketemu lagi di lesson berikutnya di minggu depan ya, teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you Adrian, Izan, Kaila, Danis, dan Bahtiar. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih. Dadah, Kak. Oke. Dadah. Masih banyak, Kak. Oke, siap Danis. Terima kasih. Danis, Bahtiar, dan Izan.